Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Cahyani, NIM 205231054. Saya dari kelas 2B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti serta terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti ini merupakan perjanjian atau peristiwa besar di masa lampau. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan pihak VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755. Setelah itu, pengambilan nama Giyanti diambil dari nama lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti tersebut, yaitu nama desanya adalah Desa Giyanti yang sekarang telah menjadi Desa Jantiharjo, Dukuh Kerten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjanjian tersebut, Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu dari sebelah timur Kaliopa yang sekarang menjadi Prambanan dikuasai oleh Sultan Pakubuwana III yang kedudukannya di Surakarta. Dan di sebelah barat dikuasai oleh Mangkubumi yang tepatnya di Yogyakarta. Selain itu, pihak VOC berhak menentukan pilihan siapa yang menguasai dua kerajaan tersebut. Perjanjian Giyanti dibuat pada masa silam guna untuk meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api peristiwa pencinaan atau pemberontakan etnis Cina ternyata belum mati tepat di sumbunya. Dan saat itu Mangkubumi mendapatkan hadiah dari Pakubuwana III, yaitu tanah yang luas. Ternyata tanah yang luas itu menimbulkan kecemburuan, dan salah satu pangeran mengeluhkan hal tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff, dan gubernur tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak menjadi milik Mangkubumi. Berawal pada tanggal 10 September 1754, seorang VOC bernama Nicholas Harting bertolak ke Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi dan untuk mengadakan suatu perundingan. Perundingan tersebut bersifat tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa saja, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo, dan Temenggung Ronggo. Perundingan tersebut membahas tentang pembagian Mataram. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, akhirnya Nicholas Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa. Pada tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi menggunakan gelar Sultan dan juga mendapatkan setengah kerajaan, dan akhirnya nota kesepakatan terlaksana antara VOC dan Mangkubumi. Dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwana III
pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III memberikan surat kepada Gubernur VOC untuk persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan juga Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Ditandatanganinya perjanjian ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Pulau Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini juga menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta. Sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Kemudian, 2 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, pada tanggal 15 Februari 1755 terjadi pertemuan membahas atribut-atribut keraton seperti keris, blangkon, atau tutup kepala. Di lain sisi, pasca penandatanganan perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi terus melakukan pemberontakan untuk turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oki 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok VOC pada tanggal 7 Februari 1756, membakar keraton di Jogja. Setelah bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang menyebabkan tanah Jawa kembali terbagi. Pada tahun 1813, pada masa Raffles Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.